PM Netanyahu menghancurkan gencatan senjata. Tepat di hari kemerdekaan Palestina, rudal Israel menewaskan 213 warga Gaza dalam sekejap, dibantu operasi rahasia agen Mossad. Sekarang, 3 kekuatan regional, Iran, Lebanon, dan Yaman, geram dan bersumpah akan benar-benar hancurkan Israel dalam waktu dekat. Akankah dunia menyaksikan perang besar yang tak terhindarkan? Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, pada hari yang seharusnya penuh sukacita dan refleksi nasional bagi rakyat Palestina, secara mengejutkan memerintahkan sebuah operasi militer berskala besar ke jalur Gaza, sebuah langkah yang secara telak dan brutal melanggar perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tindakan provokatif dan mematikan ini terjadi tepat di tengah-tengah perayaan tahunan Deklarasi Kemerdekaan Palestina, mengubah suasana kegembiraan menjadi palagan berdarah. Kabar mengenai serangan mendadak ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, memicu gelombang kejutan, kecaman internasional, dan, yang paling mengkhawatirkan, janji pembalasan yang mengerikan dari poros perlawanan regional. Malam itu, saat jutaan warga Palestina di Gaza, wilayah yang sudah terkepung dan menderita, turun ke jalan untuk memperingati deklarasi kemerdekaan mereka pada 15 November 1988, langit Gaza Timur tiba-tiba dirobek oleh deru rudal-rudal yang diluncurkan dari pesawat tempur Israel. Laporan awal dari koresponden kami di kota Gaza, yang kami terima melalui sambungan telepon darurat, menggambarkan pemandangan yang kacau dan mengerikan. Ini bukan lagi serangan rutin, kata Ahmed Al-Hajj, seorang jurnalis lepas yang bekerja untuk Gaza Today News Agency yang sempat kami hubungi. Suaranya terengah-engah dan diselingi oleh bunyi sirine ambulans. Mereka menargetkan pusat-pusat keramaian. Sebuah rudal menghantam kawasan alun-alun utama tempat panggung perayaan didirikan. Dalam sekejap, bendera-bendera berganti menjadi debu, dan nyanyian kebangsaan berubah menjadi jeritan. Puluhan, mungkin ratusan, orang tergeletak begitu saja. Menurut data terkini yang berhasil dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza dan diverifikasi oleh tim investigasi independen dari Human Rights Monitor, HRM, yang beroperasi di wilayah tersebut, jumlah korban tewas akibat serangan mendadak Israel ini telah mencapai angka yang mengejutkan, yaitu setidaknya 213 warga sipil tewas di tempat. Angka ini merupakan jumlah korban tewas harian tertinggi sejak operasi militer besar terakhir. Laporan HRM, yang dikeluarkan tak lama setelah serangan dan dikutip oleh berbagai kantor berita internasional, secara eksplisit menuduh Israel melakukan kejahatan perang serius dengan menargetkan kerumunan sipil di hari perayaan. Selain ratusan korban jiwa, puluhan lainnya menderita luka-luka serius, termasuk anak-anak dan wanita. Kondisi di rumah sakit yang sudah kewalahan semakin memburuk drastis. Dr. Laila Hasan, juru bicara untuk Al-Shifa Medical Complex, memberikan testimoni yang merobek hati dalam wawancara langsung dengan Middle East Television Network, MED. Kami kehabisan kantong darah, kami kehabisan ruang, dan yang terburuk, kami kehabisan kata-kata untuk menghibur orang tua yang mencari anak-anak mereka. Kebanyakan luka adalah luka serpihan parah. Ini adalah pembantaian yang tidak terhindarkan. Keputusan PM Netanyahu untuk melancarkan serangan saat momen yang sangat sensitif ini telah diinterpretasikan oleh banyak pihak sebagai tindakan disengaja untuk mempermalukan dan menantang kepemimpinan Palestina, serta menguji batas-batas kesabaran kekuatan regional. Sumber-sumber militer Israel, yang meminta anonimitas saat diwawancarai oleh The Jerusalem Post, mengklaim bahwa operasi tersebut adalah serangan bedah presisi yang menargetkan infrastruktur teror yang disamarkan di tengah perayaan. Namun mereka gagal memberikan bukti nyata yang mendukung klaim tersebut. Klaim ini langsung dibantah mentah-mentah oleh otoritas Palestina di Ramallah, yang dalam sebuah konferensi pers darurat yang disiarkan oleh Palestine Public Broadcasting, menyebut tindakan Netanyahu sebagai agresi biadab yang tak termaafkan, dan tanda bahwa Israel tidak pernah serius menghormati proses perdamaian. Yang membuat operasi ini semakin mengerikan adalah detail mengenai keterlibatan agen intelijen. Laporan yang muncul dari sumber intelijen di Kairo, yang dibocorkan kepada kantor berita regional Al-Sharq News Agency, mengindikasikan bahwa serangan rudal besar-besaran tersebut didahului oleh penyusupan puluhan agen Mossad. Menurut bocoran tersebut, agen-agen tersebut diduga memasuki Gaza beberapa hari sebelumnya, menyamar di tengah kerumunan, untuk menandai target bernilai tinggi, dan memberikan koordinat real-time kepada unit rudal Israel. Operasi senyap ini memastikan bahwa rudal-rudal yang ditembakkan mencapai titik-titik vital, termasuk lokasi yang diklaim Israel sebagai bunker komando,
meskipun korban yang berjatuhan jelas-jelas adalah warga sipil. Ini adalah operasi klandestin yang dirancang untuk menimbulkan dampak maksimal, baik secara fisik maupun psikologis, ujar seorang pensiunan perwira intelijen Mesir kepada Al-Shar. Detail mengenai peran Mossad ini secara efektif mematahkan klaim Israel bahwa serangan tersebut hanyalah respons defensif atau operasi udara jarak jauh. Dampak kemanusiaan dari pembantaian di hari kemerdekaan ini tak terlukiskan. Seluruh jalur Gaza kini berada dalam keadaan berkabung nasional. Jalan-jalan yang tadinya ramai dengan parade dan sorak-sorai, kini dipenuhi oleh prosesi pemakaman massal. Api amarah telah tersulut bukan hanya di Gaza, tetapi juga melintasi batas-batas regional. Segera setelah berita mengenai jumlah korban tewas yang masif tersiar, 3 kekuatan regional anti-Israel yang selama ini dikenal sebagai poros perlawanan, langsung bereaksi keras. Kementerian Luar Negeri Iran adalah yang pertama mengeluarkan pernyataan yang sangat tajam, disiarkan langsung di State Media of the Islamic Republic of Iran, IRIB. Dalam pernyataan tersebut, Iran mengutuk keras serangan Israel dan menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang yang harus segera diadili. Bagian paling mengerikan dari pernyataan Iran adalah janji mereka. Darurat darah para martir ini tidak akan disia-siakan, kata juru bicara Kemenlu Iran. Kami telah bersabar, tetapi kini kesabaran itu telah habis. Republik Islam Iran, bersama sekutu-sekutu mulia kami, akan memastikan bahwa entitas Zionis akan benar-benar hancur dalam waktu dekat. Ancaman ini, yang jarang diucapkan dengan tingkat kejelasan dan determinasi seperti ini, mengirimkan gelombang kejut ke pasar keuangan global dan ibu kota utama. Di Lebanon, pemimpin gerakan Hizbullah, dalam pidato yang disampaikan melalui jaringan televisi Al-Manar, menyebut serangan tersebut sebagai tindakan bunuh diri yang dilakukan Israel. Perayaan kemerdekaan yang mereka coba hancurkan akan menjadi api yang membakar keberadaan mereka sendiri, ancam sang pemimpin, mengisyaratkan bahwa Hizbullah siap mengaktifkan front utara. Sementara itu, dari Yaman, yang diwakili oleh gerakan Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut, sebuah peringatan dikeluarkan kepada semua kapal yang menuju Israel. Peringatan Houthi, yang dirilis melalui Yemen News Agency, Saba, secara eksplisit menyatakan bahwa lautan, yang merupakan urat nadi entitas Zionis, akan ditutup total, sebagai pembalasan, mengindikasikan bahwa eskalasi regional akan meluas ke arena maritim yang sensitif di Laut Merah dan Teluk Aden. Penyebaran ancaman terkoordinasi dari 3 negara ini, Iran, Lebanon, dan Yaman, telah memicu kekhawatiran global mengenai potensi perang regional berskala penuh yang akan segera terjadi. Dunia sekarang menahan napas, menyaksikan konsekuensi langsung dari pelanggaran gencatan senjata yang diperintahkan oleh PM Netanyahu, sebuah tindakan yang telah mengubur 213 nyawa tak berdosa di hari kemerdekaan mereka dan membawa seluruh Timur Tengah ke ambang kehancuran. Kejadian ini bukan lagi sekadar konflik lokal, melainkan krisis global yang mengancam stabilitas dunia. Operasi militer kejutan yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, di jalur Gaza telah menghasilkan sebuah tragedi kemanusiaan dengan skala yang mengerikan. Pengeboman terkoordinasi yang menargetkan area sipil dan tempat perayaan mengubah malam kegembiraan menjadi malam berkabung massal. Ringkasan peristiwa yang kami kumpulkan dari berbagai sumber independen dan saksi mata mengonfirmasi bahwa seluruh jalur Gaza, terutama kota Gaza dan wilayah utara, kini menghadapi bencana kemanusiaan yang parah. Peristiwa berdarah ini dimulai tak lama setelah pukul 20 waktu setempat, ketika ribuan warga Palestina berkumpul di beberapa titik pusat di Gaza untuk menandai Hari Deklarasi Kemerdekaan. Lapangan Al-Katiba di kota Gaza, yang menjadi pusat acara utama dengan panggung besar, instalasi seni, dan kios-kios makanan, tiba-tiba menjadi target serangan udara yang paling mematikan. Menurut laporan mendalam dari Palestinian Center for Human Rights, PCHR, yang berbasis di Gaza, setidaknya 4 rudal presisi tinggi menghantam area tersebut dalam kurun waktu kurang dari 5 menit. Laporan PCHR, yang dirilis kepada media internasional hanya beberapa jam setelah serangan, secara gamblang menyebutkan bahwa rudal-rudal tersebut datang dari arah laut dan darat, menunjukkan adanya operasi gabungan yang terencana. Data korban jiwa, yang terus diakumulasikan dan diverifikasi secara independen oleh PCHR dan Organisasi Bantuan Medis Internasional Médecins Sans Frontières, MSF, mengonfirmasi bahwa setidaknya 213 warga sipil tewas di tempat kejadian. Angka ini mencakup puluhan anak-anak dan wanita yang sedang mengikuti festival perayaan.
Koresponden Reuters yang berada di Gaza melaporkan bahwa tim penyelamat harus menggunakan buldoser untuk membersihkan puing-puing karena banyaknya jasad yang tertimbun di bawah reruntuhan panggung dan tenda. Ini bukan serangan biasa, ini adalah operasi penghapusan massal, ujar Dr. Mahmud Abbas, Kepala Unit Trauma di Rumah Sakit Eropa Gaza, dalam konferensi pers yang diadakan secara spontan di lobi rumah sakit yang penuh sesak, yang dikutip oleh Agence France-Presse, AFP. Ia menambahkan bahwa mayoritas korban tewas disebabkan oleh trauma ledakan dan serpihan, luka-luka yang menunjukkan penggunaan amunisi berat di area padat penduduk. Selain 213 korban yang dipastikan tewas di lokasi, jumlah warga yang mengalami luka-luka serius juga melonjak hingga mencapai angka yang mencemaskan. MSF melaporkan bahwa mereka telah menerima dan merawat lebih dari 350 korban luka dalam beberapa jam pertama. Luka-luka yang diderita bervariasi mulai dari patah tulang terbuka, luka bakar tingkat 3, hingga cedera kepala parah. Sumber daya medis di seluruh Gaza, yang memang sudah rentan akibat blokade berkepanjangan, kini benar-benar lumpuh. Dalam rekaman video yang disiarkan oleh Al Jazeera International, terlihat para petugas medis bekerja tanpa henti di koridor rumah sakit, dengan para korban terbaring di lantai karena semua tempat tidur telah terisi penuh. Dr. Hasan, yang kami kutip di bab 1, melalui pesan audio yang dibagikan kepada BBC World News, memohon bantuan internasional. Kami melakukan triase di tengah reruntuhan. Kami kekurangan perban. Kami kekurangan oksigen. Jika bantuan tidak datang dalam 24 jam ke depan, jumlah korban tewas akan berlipat ganda karena cedera yang tidak tertangani. Fokus serangan Israel, yang disebut sebagai operasi pembersih, oleh beberapa media Israel yang dekat dengan pemerintah, bukanlah hanya lapangan Al-Katiba. Laporan investigatif dari The New York Times, mengutip data pemetaan satelit, menunjukkan bahwa serangan serentak juga terjadi di dua lokasi lain yang sedang menyelenggarakan acara perayaan. Satu di dekat pelabuhan Han Yunis dan satu lagi di sebuah kamp pengungsi di Gaza Utara. Serangan di Han Yunis dilaporkan menghantam konvo kendaraan yang dihias untuk perayaan, sedangkan serangan di kamp pengungsi menargetkan sebuah gedung sekolah yang dijadikan pusat kegiatan budaya. Serangan ganda di berbagai lokasi ini semakin memperkuat analisis bahwa ini adalah serangan yang terencana matang dan ditujukan untuk menimbulkan dampak psikologis yang luas pada hari yang sakral bagi rakyat Palestina. Reaksi atas jumlah korban yang sangat besar ini segera meluas ke seluruh dunia Arab. Liga Arab dalam pertemuan darurat di Kairo, yang diliput oleh Egyptian State Information Service, mengeluarkan resolusi kecaman terkuat mereka terhadap Israel, menyebut serangan itu sebagai pembantaian yang disengaja, dan menuntut penyelidikan mendesak oleh Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, atas peran PM Netanyahu. Tokoh-tokoh agama terkemuka, termasuk Grand Mufti Yerusalem, menyerukan hari berkabung dan protes global. Kesaksian para penyintas juga memberikan gambaran mengerikan tentang kebrutalan serangan tersebut. Seorang ibu bernama Fatima, yang kehilangan dua anaknya di lapangan Al-Katiba, berbicara kepada Voice of Palestine Radio dengan suara bergetar, "Kami sedang menyanyikan lagu kemerdekaan, dan tiba-tiba semuanya menjadi neraka. Tidak ada peringatan. Rudal jatuh tepat di tempat anak-anak menari. Mengapa di hari kami merayakan harapan, mereka mengirimkan kematian?" Pertanyaan Fatima ini merangkum kepedihan kolektif yang kini menyelimuti Gaza. Pihak militer Israel, IDF, belum secara resmi mengakui angka korban yang dirilis Palestina. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan singkat yang menegaskan bahwa mereka berhak membela diri, dan bahwa operasi tersebut berhasil melumpuhkan sel-sel teror utama. Pernyataan ini, yang dimuat di laman resmi IDF Spokespersones Unit, sama sekali tidak menyebutkan korban sipil. Sikap mengabaikan tragedi ini semakin memperparah krisis diplomatik dan kemarahan internasional. Analisis dari International Crisis Group, ICG, menunjukkan bahwa dengan jumlah korban tewas sebesar ini, gencatan senjata yang ada, betapapun rapuhnya, secara de facto telah berakhir. Pembunuhan 213 warga sipil di satu malam perayaan telah melampaui ambang batas psikologis, tidak hanya bagi Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, tetapi juga bagi kekuatan-kekuatan regional seperti Iran dan sekutunya. ICG memperingatkan dalam buletin terbarunya bahwa Gaza tidak hanya berkabung, Gaza sedang dipersiapkan untuk pembalasan. Konsekuensi dari darah 213 korban ini akan bergema melampaui perbatasan Israel-Gaza. Situasi di Gaza kini adalah keadaan darurat total. Jalanan dipenuhi oleh tim penyelamat yang bekerja di bawah ancaman serangan lanjutan. Mayat-mayat berbaris di luar kamar mayat rumah sakit,
menunggu identifikasi dan pemakaman massal. Deklarasi kemerdekaan Palestina telah ternoda oleh darahnya sendiri, dan operasi brutal yang diperintahkan oleh Netanyahu ini telah menetapkan nada baru yang sangat berbahaya untuk konflik di Timur Tengah. Dunia kini menuntut pertanggungjawaban atas 213 nyawa yang hilang di puncak perayaan. Serangan mendadak dan mematikan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, di jalur Gaza tidak hanya mengejutkan dari segi intensitas dan jumlah korban, tetapi juga dari waktu dan lokasi yang dipilih secara presisi. Tragedi ini meletus pada jam-jam puncak perayaan deklarasi kemerdekaan Palestina, yaitu tepat pukul 20 waktu setempat, mengubah momen sakral penuh harapan menjadi detik-detik kematian massal. Pemilihan waktu dan sasaran ini menggarisbawahi klaim Palestina dan dunia Arab bahwa serangan itu bersifat disengaja dan provokatif, dirancang untuk menimbulkan kerusakan psikologis maksimum. Menurut laporan rinci yang dikumpulkan oleh tim investigasi darurat dari Monitor Jaringan Berita Arab, ANM, serangan dimulai dengan serangkaian ledakan besar yang menyasar jantung perayaan di kota Gaza. Fokus utama dari operasi Israel adalah kawasan lapangan Al-Katiba, yang berfungsi sebagai pusat politik dan budaya utama di Gaza, serta dua lokasi tambahan di Han Yunis dan kamp pengungsi Jabalia di utara. Lapangan Al-Katiba, yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya massa dalam jumlah besar, malam itu penuh sesak dengan warga yang menonton pertunjukan musik dan pidato tokoh lokal. Sebuah laporan khusus dari ANM yang menyertakan data waktu kejadian dari kamera pengawas dan ponsel warga, menunjukkan bahwa rudal pertama menghantam sisi timur lapangan pada pukul 21, diikuti oleh ledakan kedua 2 menit kemudian yang menghancurkan panggung utama. Kami sedang menikmati kembang api, lalu tiba-tiba ada kembang api lain, yang ini membawa kematian, ujar Muhammad Al-Tahir, seorang juru kamera lepas yang merekam adegan tersebut dan berhasil mengirimkan rekamannya kepada International Press Agency, IPA. Rekaman tersebut, yang menjadi viral meskipun sensor ketat, menunjukkan bahwa ledakan pertama langsung menewaskan dan melukai puluhan orang yang berdiri di dekat pintu masuk, yang merupakan titik evakuasi. Rudal kedua, yang jauh lebih merusak, menghantam tepat di jantung panggung, di mana beberapa pejabat lokal sedang berpidato. Analisis puing-puing oleh insinyur sipil Gaza, yang dikutip oleh surat kabar Al-Quds, mengindikasikan bahwa rudal-rudal tersebut adalah jenis yang dirancang untuk penetrasi dalam dan ledakan fragmentasi tinggi, yang sangat mematikan di kerumunan terbuka. Pemilihan tanggal 15 November, Hari Deklarasi Kemerdekaan Palestina yang diproklamasikan di Aljazair pada tahun 1988, menambahkan lapisan kepedihan dan kemarahan. Hari itu adalah simbol dari aspirasi nasional Palestina yang tidak pernah padam. Dengan menargetkan perayaan tersebut, PM Netanyahu mengirimkan pesan yang jelas, penolakan total terhadap pengakuan negara Palestina. Dr. Sari Nuseibeh, seorang akademisi terkemuka Palestina yang mengajar di Universitas Al-Azhar Gaza, dalam wawancara dengan CNN International, menyatakan, ini adalah pembunuhan yang disengaja terhadap harapan. Mereka tahu kapan kami merayakan. Mereka menunggu momen paling rentan kami, ketika kami sedang dalam euforia nasional, untuk menyerang dengan kebrutalan maksimum. Selain lapangan Al-Katiba, serangan terpisah yang hampir simultan terjadi di kamp pengungsian Jabalia pada pukul 20.15. Rudal menghantam sebuah sekolah yang dijadikan tempat pertemuan komunitas untuk perayaan yang lebih kecil. Laporan dari United Nations Relief and Works Agency, UNRWA, yang mengelola sekolah tersebut, mengonfirmasi bahwa setidaknya 45 korban tewas di lokasi ini adalah anak-anak dan staf sekolah. Juru bicara UNRWA di Jenewa, Tamara Al-Rifai, dalam pernyataan resmi yang dimuat di situs web agensi, menyampaikan kengerian yang tak terbayangkan atas penargetan fasilitas PBB. Ia menegaskan, kami telah memberikan koordinat GPS bangunan ini kepada pihak Israel berulang kali. Ini adalah pelanggaran hukum internasional yang jelas. Di Han Yunis, wilayah selatan Gaza, lokasi ketiga yang diserang, rudal Israel menghancurkan markas sebuah komite lokal yang sedang menyelenggarakan acara solidaritas. Waktu serangan di sana tercatat pada pukul 20.30. Sumber intelijen dari Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, yang berbicara kepada The Washington Post mengungkapkan kekhawatiran bahwa koordinasi serangan presisi di 3 lokasi berbeda dalam waktu 30 menit menunjukkan tingkat perencanaan militer yang sangat tinggi, yang hanya bisa dilakukan oleh agen intelijen darat, menguatkan laporan tentang penyusupan Mossad, seperti yang diulas di bab 1. Pola penyerangan ini meninggalkan jejak rencana yang sistematis, bukan sekadar respons cepat, ujar analis CENTCOM tersebut. Geografisnya,
Serangan ini efektif melumpuhkan Gaza dari utara hingga selatan, menciptakan kekacauan yang terdistribusi dan membuat tim penyelamat kesulitan merespons secara efisien. Serangan di utara, Jabalia, dan selatan, Han Younis, memaksa tim medis dan ambulans untuk menyebar, sementara fokus utama tetap berada di pusat kota, Al-Katiba, yang memiliki jumlah korban tewas tertinggi. Tindakan ini, menurut Jenderal Purnawirawan David Cohen, seorang ahli strategi militer yang diwawancarai oleh Fox News, adalah taktik yang dirancang untuk memecah belah upaya bantuan dan memaksimalkan korban jiwa akibat penanganan yang terlambat. Namun, ia sendiri menyatakan keprihatinannya atas pilihan sasaran. Menyerang perayaan sipil di hari kemerdekaan adalah batas merah, red line, yang seharusnya tidak dilewati, katanya. Akibat dari pemilihan waktu dan lokasi yang sinis ini, lebih dari 213 nyawa warga Gaza terenggut seketika. Kota Gaza saat ini terlihat seperti kota hantu setelah gempa. Lampu-lampu perayaan telah padam, digantikan oleh kobaran api dan asap. Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan bahwa seluruh jaringan listrik di sekitar lapangan Al-Katiba terputus akibat ledakan, menambah kengerian karena tim penyelamat harus bekerja dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh lampu darurat ponsel dan api. Tragedi yang terjadi tepat pukul 20 ini telah menjadi simbol baru dari konflik berkepanjangan ini, bahwa bahkan dalam momen paling bahagia dan sakral bagi rakyat Palestina, ancaman kekerasan Israel dapat datang kapan saja, di mana saja, dan dengan kebrutalan yang tak terukur. Dunia internasional, termasuk PBB, kini dipaksa untuk tidak hanya mengecam, tetapi juga menyelidiki mengapa Israel memilih Hari Kemerdekaan Palestina dan kerumunan sipil sebagai sasaran utama operasi militer terbarunya. Pemilihan waktu dan lokasi ini telah mengunci PM Netanyahu sebagai penanggung jawab langsung atas pembantaian yang tak terhindarkan ini. Keputusan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melancarkan serangan udara dan operasi klandestin di jalur Gaza pada saat perayaan Deklarasi Kemerdekaan Palestina telah dikonfirmasi secara luas sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata yang disepakati, mengakhiri periode relatif tenang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Tindakan ini, yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 213 warga sipil, bukan hanya pelanggaran perjanjian bilateral, tetapi juga penolakan terhadap upaya diplomatik internasional yang bertujuan meredakan konflik abadi ini. Gencatan senjata yang dilanggar tersebut, yang secara formal dikenal sebagai Persetujuan Gencatan Senjata Kairo 2020, mengacu pada perjanjian damai terakhir yang ditengahi Mesir, telah berhasil menahan eskalasi besar sejak insiden terakhir. Ketentuan kunci dari persetujuan tersebut, yang salinannya tersedia di arsip Kementerian Luar Negeri Mesir, secara tegas melarang segala bentuk agresi militer, serangan udara, atau operasi penargetan yang melintasi batas-batas yang disepakati, terutama yang menargetkan infrastruktur sipil atau kerumunan massa. PM Netanyahu, melalui operasi militernya pada malam tragis itu, secara eksplisit melanggar pasal-pasal ini. Menurut Dr. Omar Sharif, seorang pakar hukum internasional dari Institut Studi Timur Tengah di Jenewa, yang diwawancarai oleh Deutsche Welle, DW, pelanggaran Netanyahu ini memiliki dimensi hukum yang sangat serius. Gencatan senjata Kairo memiliki bobot jaminan internasional, yang berarti melanggarnya bukan hanya masalah Israel-Palestina. Ini adalah penghinaan terhadap upaya mediasi regional, terutama peran Mesir sebagai penjamin utama, jelas Dr. Sharif. Ia menekankan bahwa serangan itu, yang menewaskan ratusan warga sipil yang tidak bersenjata di tengah perayaan, secara nyata melanggar prinsip proporsionalitas dan pembedaan sasaran, dua pilar utama hukum humaniter internasional. Motif dibalik keputusan PM Netanyahu untuk secara brutal menghancurkan perjanjian damai ini menjadi subjek spekulasi dan analisis mendalam. Sumber-sumber politik di Tel Aviv, yang berbicara secara anonim kepada surat kabar Israel Independent Haaretz, mengindikasikan bahwa Netanyahu berada di bawah tekanan ekstrim dari sayap kanan dalam koalisinya yang menuntut tanggapan militer yang lebih keras terhadap faksi-faksi Palestina. Tekanan domestik ini diduga memuncak menjelang perayaan kemerdekaan Palestina, sebuah simbol yang dilihat oleh kelompok garis keras Israel sebagai tantangan terhadap kedaulatan mereka. Netanyahu memilih untuk menenangkan basis politiknya dengan mengorbankan stabilitas regional. Ini adalah keputusan politik domestik yang berkonsekuensi global, kata analis politik Haaretz. Namun, Israel Defense Forces, IDF, melalui juru bicara mereka dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 12 News Israel, bersikeras bahwa operasi tersebut merupakan tindakan pencegahan yang sah. IDF mengklaim bahwa intelijen yang mereka terima,
yang diperoleh sesaat sebelum serangan, menunjukkan adanya rencana besar oleh faksi militan di Gaza untuk melancarkan serangan roket besar-besaran ke Israel, memanfaatkan kerumunan perayaan sebagai perisai. Klaim ini segera dibantah oleh pejabat Palestina. Juru bicara Hamas, dalam siaran pers yang dipublikasikan di kanal media mereka, menyebut klaim IDF sebagai kebohongan yang konyol dan upaya putus asa untuk membenarkan pembantaian di depan mata dunia. Mereka menegaskan bahwa faksi-faksi di Gaza telah sepenuhnya mematuhi gencatan senjata Kairo dan bahwa tidak ada persiapan serangan yang sedang berlangsung. Kegagalan Israel untuk memberikan bukti konkret mengenai rencana serangan yang mereka klaim, semakin memperkuat keyakinan bahwa pelanggaran gencatan senjata ini adalah manuver yang disengaja. Tim pemantau gencatan senjata PBB, UNC, yang memiliki staf di perbatasan Gaza, merilis laporan internal yang bocor kepada Associated Press, AP. Laporan UNC menyatakan bahwa sebelum pukul 20, tidak ada aktivitas luar biasa atau pergerakan mencurigakan yang terdeteksi dari pihak Gaza yang mengindikasikan serangan besar akan terjadi. Satu-satunya aktivitas signifikan yang terdeteksi sebelum serangan adalah persiapan kembang api untuk perayaan. Tidak ada aktivitas peluncuran roket atau pergerakan senjata berat, bunyi kutipan dari laporan UNC yang diperoleh AP. Kebocoran ini secara efektif menihilkan klaim tindakan pencegahan oleh IDF. Dampak dari pelanggaran perjanjian oleh Netanyahu ini jauh melampaui Gaza. Mesir, sebagai penengah utama, dilaporkan sangat marah dan mempertimbangkan untuk menarik duta besar mereka dari Tel Aviv. Seorang diplomat senior Mesir yang berbicara kepada Al-Ahram di bawah syarat anonimitas, menyebut tindakan Israel sebagai pengkhianatan diplomatik yang merusak kredibilitas Mesir sebagai mediator. Kami telah menginvestasikan modal politik yang besar dalam gencatan senjata ini. Netanyahu telah melemparkan semua upaya itu ke laut, keluh diplomat tersebut. Selain Mesir, Yordania, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, juga mengecam keras. Kementerian Luar Negeri Yordania mengeluarkan pernyataan yang menuntut pemanggilan Dewan Keamanan PBB dan diberlakukannya sanksi keras terhadap Israel. Mereka secara eksplisit menyebut operasi di Gaza sebagai perang yang tidak beralasan dan pembatalan efektif dari semua perjanjian damai sebelumnya. Analisis strategis yang dipublikasikan oleh Council on Foreign Relations, CFR, menunjukkan bahwa pelanggaran gencatan senjata ini telah menempatkan Israel di posisi yang sangat terisolasi. Dengan memprovokasi serangan saat perayaan kemerdekaan dan menyebabkan korban sipil massal, Netanyahu telah memberikan Iran dan sekutu regionalnya alasan yang diperlukan untuk membenarkan tindakan pembalasan yang ekstrim. Netanyahu tidak hanya melanggar gencatan senjata, ia telah membuka pintu air untuk eskalasi regional yang tak terkendali, menghancurkan sisa-sisa terakhir dari proses perdamaian, tulis seorang analis senior CFR dalam artikel mereka. Faktanya, keputusan PM Israel untuk melanggar gencatan senjata ini pada akhirnya mengarah pada kesimpulan yang tak terhindarkan. Netanyahu secara sadar telah memilih jalur konfrontasi militer total. Tindakan ini, yang memicu kemarahan publik dan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, kini telah mengakhiri masa tenang, menciptakan kekosongan diplomatik, dan memastikan bahwa satu-satunya respons yang tersisa dari pihak Palestina dan sekutu mereka adalah pembalasan militer. Gencatan senjata telah mati, dan dunia sekarang harus bersiap menghadapi babak baru yang jauh lebih brutal dalam konflik Timur Tengah. Serangan udara masif yang menghancurkan perayaan kemerdekaan Palestina dan menewaskan 213 warga Gaza bukanlah semata-mata operasi pengeboman udara. Ia didahului oleh sebuah operasi intelijen klandestin yang sangat terperinci dan brutal, melibatkan penyusupan puluhan agen Mossad. Detail-detail yang kini mulai terkuak dari sumber-sumber intelijen regional mengungkap bahwa Israel tidak hanya melanggar gencatan senjata, tetapi juga melakukan infiltrasi mendalam untuk memastikan bahwa serangan rudal berikutnya akan mencapai tingkat kerusakan dan korban jiwa yang maksimal. Laporan eksklusif yang diterbitkan oleh Middle East Intelligence Review, MEIR, sebuah buletin intelijen yang berbasis di Beirut, memberikan gambaran yang mengejutkan tentang peran Mossad. Menurut laporan MEIR, yang mengutip sumber di internal keamanan regional, sekitar 50 hingga 70 agen Mossad dan unit khusus Israel lainnya menyusup ke jalur Gaza dalam beberapa hari menjelang tanggal perayaan. Misi utama mereka adalah melakukan pengintaian target di Gaza City, Han Younis, dan Jabalia. Mereka bertugas secara real-time menandai lokasi kerumunan massa, terutama di sekitar lapangan Al-Katiba, dan memberikan koordinat presisi tinggi kepada unit penembakan rudal di sisi Israel. Operasi ini diberi nama Sandi, Bayangan Kemerdekaan, oleh Mossad.
ungkap seorang analis keamanan senior yang bekerja dengan Meir. Analis tersebut menjelaskan bahwa agen-agen tersebut menggunakan penyamaran canggih, termasuk menyamar sebagai jurnalis asing, staf bantuan, atau bahkan warga lokal yang kembali. Mereka bukan hanya memata-matai, mereka adalah mata dan telinga dari sistem senjata yang akhirnya membunuh 213 orang. Keberadaan mereka memastikan bahwa rudal-rudal itu tidak meleset dari kerumunan sipil, tambahnya. Data dari Meir mengindikasikan bahwa beberapa agen ditangkap oleh faksi-faksi keamanan Palestina setelah serangan, yang kemudian mengungkapkan detail operasi kepada interrogator mereka. Keterlibatan agen darat ini menjelaskan tingkat keakuratan yang mematikan dari serangan rudal Israel. Berdasarkan analisis forensik puing-puing rudal yang dilakukan oleh tim ahli ledakan di Gaza, yang laporannya diserahkan kepada International Criminal Court, ICC, Israel menggunakan kombinasi rudal berpemandu presisi dan amunisi yang dirancang untuk menghasilkan pecahan flechette, serpihan kecil mematikan, dalam radius luas. Dr. Hisham Halil, seorang insinyur pertahanan yang memimpin analisis di Gaza, dalam wawancara dengan The Guardian, menyatakan, rudal-rudal yang jatuh di Al-Katiba dan sekolah UNRWA di Jabalia adalah jenis yang hanya akan digunakan di tengah target sipil jika tujuannya adalah menimbulkan korban massal. Didukung oleh data GPS yang sangat akurat yang disediakan oleh orang di lapangan. Ia menegaskan bahwa akurasi seperti itu tidak mungkin dicapai hanya dengan menggunakan drone atau citra satelit biasa, diperlukan penandaan laser atau koordinat real-time dari agen di darat. Rudal yang digunakan dalam serangan di lapangan Al-Katiba khususnya, diidentifikasi oleh para ahli sebagai varian dari rudal udara ke permukaan, yang dikenal memiliki daya ledak besar. Amnesty International, dalam laporan awalnya mengenai serangan tersebut, mengutuk penggunaan amunisi berat semacam itu di area yang padat dengan warga sipil. Laporan Amnesty, yang dimuat di situs resmi mereka, menyimpulkan bahwa penargetan kerumunan sipil dengan bantuan intelijen darat merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa dan harus diselidiki sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penggunaan agen Mossad untuk infiltrasi semacam ini memiliki implikasi keamanan yang besar bagi Israel. Ini adalah operasi yang sangat berisiko, yang hanya akan disetujui oleh kabinet PM Netanyahu jika mereka memandang keberhasilan pembunuhan target dan penindasan simbolik Palestina sebagai kepentingan strategis yang sangat tinggi. The Times of Israel, mengutip mantan pejabat intelijen Israel, berspekulasi bahwa sasaran utama dari operasi Mossad mungkin adalah membunuh tokoh-tokoh politik dan militer faksi Palestina yang hadir di perayaan, tetapi tewasnya ratusan warga sipil adalah kerusakan kolateral yang dapat diterima demi mencapai tujuan tersebut. Spekulasi ini, meskipun tidak dikonfirmasi, memperkuat narasi bahwa PM Netanyahu dan kabinetnya bersedia mengorbankan nyawa warga sipil dalam jumlah besar. Reaksi terhadap bocoran tentang peran Mossad ini sangat keras di wilayah tersebut. Hizbullah, melalui saluran berita Al-Manar di Lebanon, mengecam operasi intelijen tersebut sebagai tindakan teroris paling pengecut, dan mengancam akan membalas dendam ganda terhadap personel intelijen Israel dimanapun mereka berada. Ancaman ini meningkatkan risiko keselamatan bagi semua warga Israel yang berada di luar negeri, khawatir Mossad akan menjadi target pembalasan yang diumumkan oleh poros perlawanan. Di pihak lain, pihak militer Israel telah mengeluarkan bantahan samar-samar mengenai peran spesifik Mossad. Juru bicara IDF, dalam konferensi pers yang tegang yang disiarkan oleh Ma'arif News, menolak untuk mengomentari masalah intelijen yang diduga, tetapi bersikeras bahwa Israel hanya menggunakan cara yang sah untuk melindungi warganya. Penolakan ini gagal meredakan kecurigaan, terutama setelah laporan UNC meragukan klaim Israel tentang ancaman serangan. Secara keseluruhan, detail yang terungkap mengenai infiltrasi Mossad dan penggunaan rudal presisi mematikan ini melukiskan gambaran yang suram. Serangan di Gaza bukanlah reaksi spontan, melainkan operasi klandestin yang direncanakan dengan sangat dingin dan matang oleh Badan Intelijen Terkemuka Israel. Penyusupan puluhan agen ini memastikan bahwa 213 nyawa warga Gaza tewas bukan karena kecelakaan, melainkan sebagai hasil dari penargetan yang disengaja dan terkoordinasi di tengah perayaan kemerdekaan mereka, yang secara brutal ditandai sebagai sasaran oleh Mossad. Keterlibatan Mossad ini menjadikan pelanggaran gencatan senjata PM Netanyahu jauh lebih serius daripada yang terlihat, dan memicu tingkat kemarahan yang kini mengancam stabilitas seluruh kawasan. Kengerian akibat serangan Israel yang melanggar gencatan senjata dan menewaskan 213 warga Gaza paling nyata terasa melalui kesaksian langsung dari para penyintas dan gambaran kondisi lapangan yang terekam oleh koresponden yang berada di lokasi.
Malam yang seharusnya diisi dengan euforia perayaan kemerdekaan Palestina seketika berubah menjadi malam neraka Gaza, di mana darah, debu, dan keputusasaan menjadi pemandangan dominan di jalan-jalan kota yang terkepung. Saat rudal-rudal presisi Israel mulai menghantam lapangan Al-Katiba, pusat keramaian utama, ribuan orang yang sebelumnya larut dalam tarian dan nyanyian kebangsaan tiba-tiba berjuang untuk hidup. Amina Kasem, seorang guru sekolah dasar yang membawa dua keponakannya ke perayaan, menceritakan detik-detik mengerikan itu kepada Radio Suara Rakyat Palestina, saluran radio lokal yang masih mengudara meskipun infrastrukturnya rusak parah. Saya melihat cahaya terang, kemudian hanya kegelapan total dan teriakan, ujar Amina, suaranya tercekat. Saya ingat memeluk erat kedua anak itu, tapi ketika saya membuka mata, tanah di sekitar kami sudah berlumuran darah. Sepatu-sepatu, bendera-bendera, semua berserakan. Orang-orang berlari ke segala arah, menginjak satu sama lain. Itu bukan lagi perayaan, itu adalah upaya putus asa untuk bertahan hidup. Amina berhasil menyelamatkan keponakannya, namun kehilangan seorang tetangganya yang berdiri hanya beberapa meter darinya. Kesaksiannya menjadi salah satu dari banyak kisah yang menggambarkan kekacauan dan kepanikan yang meluas. Koresponden dari Middle East Eye, MEE, yang tiba di lokasi segera setelah serangan, melaporkan bahwa bau mesiu dan daging terbakar menyelimuti area Al-Katiba. Mereka mencatat bahwa tim penyelamat sipil dan petugas medis pertama yang tiba harus berjuang menembus reruntuhan panggung yang roboh dan tenda-tenda yang terbakar. Video amatir yang diverifikasi oleh tim investigasi Belincat menunjukkan tumpukan jenazah yang ditutupi oleh kain terpal putih di pinggir jalan, menunggu untuk diangkut. Pemandangan paling memilukan adalah tim-tim kecil relawan yang menggunakan senter ponsel untuk mencari korban di bawah puing-puing, karena listrik di seluruh area terputus akibat pengeboman. Kami mencari korban selamat di antara mayat-mayat, kata Raed Abu Zayed, seorang sukarelawan pertahanan sipil yang diwawancarai oleh AP News saat ia sedang membersihkan pecahan kaca dari matanya. Banyak korban tewas adalah keluarga yang berpegangan tangan. Kami menemukan ayah dan putrinya, keduanya tewas, masih saling berpegangan. Mereka meninggal saat merayakan tanah air mereka. Bagaimana dunia bisa membiarkan ini? Pertanyaan yang sama terus diulang-ulang oleh warga Gaza yang putus asa. Kondisi di fasilitas medis telah mencapai titik kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rumah sakit Al-Shifa, yang merupakan pusat medis terbesar di Gaza, dilaporkan kewalahan dalam hitungan menit. Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, di Timur Tengah, Dr. Tarik Jasarevic, dalam briefing mendesak yang disiarkan di situs web WHO, mengonfirmasi bahwa rumah sakit Al-Shifa beroperasi 400% di atas kapasitas normal setelah serangan itu. Koridor dipenuhi oleh pasien yang menderita luka parah, dan operasi darurat dilakukan di mana saja yang memungkinkan. Dr. Laila Hasan, juru bicara Al-Shifa yang telah kami kutip sebelumnya, memberikan detail yang mengerikan dalam laporan terbaru kepada CNN International. Kami terpaksa memilih siapa yang harus kami selamatkan. Triase menjadi keputusan hidup atau mati yang brutal, katanya. Ia menambahkan bahwa persediaan medis dasar, seperti anestesi dan peralatan bedah steril, hampir habis. International Committee of the Red Cross, ICRC, mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sedang berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan darurat melalui Rafah, tetapi jalur tersebut terhambat oleh masalah keamanan dan prosedur birokrasi yang lambat, yang semakin memperburuk situasi. Laporan dari Human Rights Watch, HRW, di lapangan, yang dirilis dalam bentuk blog langsung, menyoroti target-target Israel yang disengaja. Di Jabalia, lokasi serangan kedua, HRW mengonfirmasi bahwa sekolah UNRWA yang dijadikan pusat perayaan komunitas hancur total. Kesaksian dari pengungsi di kamp tersebut, yang diwawancarai oleh peneliti HRW, menyebutkan bahwa serangan terjadi ketika anak-anak sedang menonton pemutaran film bertema kemerdekaan. Kami menemukan pensil warna dan buku-buku di antara reruntuhan. Ini adalah tempat anak-anak belajar, bukan benteng militer. Israel tahu itu, kata peneliti HRW yang meminta namanya dirahasiakan. Serangan di sekolah ini telah menimbulkan kemarahan mendalam di kalangan komunitas internasional dan PBB. Selain kerusakan fisik, dampak psikologis pada warga Gaza sangat besar. Psikiater klinis dari Palestinian Mental Health Program, PMHP, Dr. Ayman Abu Aita, yang berbicara kepada Al Jazeera, menjelaskan bahwa komunitas Gaza mengalami trauma kolektif akut yang dipicu oleh serangan di momen perayaan. Mereka merayakan harapan dan menerima kematian.
Kontras yang brutal ini akan meninggalkan bekas luka psikologis yang tidak akan hilang selama beberapa generasi. Rasa aman, sekecil apapun itu, telah direnggut sepenuhnya, ujar Dr. Abu Aita. PMHP menyerukan agar bantuan psikologis segera dikirimkan ke Gaza. Kondisi lapangan yang kacau balau, dengan ratusan korban tewas dan luka-luka di rumah sakit yang kewalahan, diperparah oleh kurangnya respons militer Israel setelah serangan. Menurut Haaretz, IDF memilih untuk mempertahankan keheningan operasional segera setelah pengeboman, meninggalkan Gaza dalam keadaan terisolasi dan darurat. Hal ini dilihat oleh banyak pengamat sebagai tindakan sinis yang bertujuan untuk memaksimalkan dampak kekacauan dan kengerian di Gaza. Kesaksian-kesaksian yang mengharukan dan pemandangan bencana kemanusiaan di lapangan ini menjadi bukti tak terbantahkan atas kebrutalan serangan yang diperintahkan oleh PM Netanyahu. Dari euforia singkat perayaan kemerdekaan, Gaza telah didorong ke dalam malam neraka yang penuh darah dan duka, menjadikannya krisis kemanusiaan yang menuntut intervensi global segera. Pelanggaran gencatan senjata oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang memuncak pada pembantaian 213 warga sipil Palestina di Gaza, telah memicu reaksi yang paling keras dan berbahaya dari kawasan Timur Tengah, khususnya dari Iran. Tehran, yang memimpin apa yang disebut sebagai poros perlawanan anti-Israel, tidak hanya mengeluarkan kecaman standar, tetapi juga mengeluarkan ancaman pembalasan yang secara eksplisit menjanjikan kehancuran Israel dalam waktu dekat, menaikkan taruhan konflik ini ke tingkat eskalasi regional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pernyataan keras ini datang langsung dari Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, yang disampaikan melalui saluran televisi Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB, dalam sebuah pidato darurat yang disiarkan ke seluruh negeri dan dunia. Ayatollah Khamenei secara langsung menyalahkan Netanyahu dan seluruh kabinet Israel atas kejahatan perang yang tak termaafkan ini. Darah para martir Gaza di hari kemerdekaan mereka adalah api yang akan membakar akar entitas Zionis. Tegasnya, suaranya dipenuhi amarah. Bagian paling menentukan dari pidato tersebut, yang disiarkan ulang oleh Press TV dan dianalisis oleh para ahli di seluruh dunia, adalah ancaman finalnya. Kami telah bersabar. Kami telah menyaksikan kejahatan mereka berulang kali. Kini, kesabaran telah berakhir. Saya tegaskan, Republik Islam Iran, dengan segala kekuatannya dan dukungan dari sekutu-sekutu mulianya, akan memastikan bahwa Israel akan benar-benar hancur dalam waktu dekat. Ancaman ini jauh lebih spesifik dan terperinci daripada retorika anti-Israel Iran yang biasa. Analisis yang dipublikasikan oleh International Institute for Strategic Studies, IISS, yang berbasis di London, menunjukkan bahwa penggunaan frasa dalam waktu dekat oleh pemimpin tertinggi mengindikasikan bahwa Tehran telah mengaktifkan rencana darurat militer dan telah memberi lampu hijau kepada sekutu-sekutu regionalnya untuk mempersiapkan serangan. Ini bukan lagi sekadar retorika. Ini adalah deklarasi niat yang serius, sebuah sinyal operasional, ujar Dr. Hassan Firouzi, seorang analis kebijakan luar negeri Iran dari IISS, dalam sebuah wawancara dengan Financial Times. Kementerian Luar Negeri Iran segera menyusul dengan pernyataan yang lebih detail, yang disampaikan oleh juru bicara Nasser Kanaani. Kanaani, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Mehr News Agency, mengutuk diamnya masyarakat internasional terhadap pembantaian di Gaza dan secara eksplisit menuntut penarikan segera seluruh agen Mossad yang terlibat dalam operasi klandestin. Ia juga mengumumkan bahwa Iran akan memanggil duta besarnya di seluruh Eropa untuk konsultasi darurat dan akan mengajukan resolusi di PBB untuk menuntut pembentukan pengadilan perang internasional guna mengadili PM Netanyahu. Reaksi pasar terhadap ancaman Iran ini sangat dramatis. Harga minyak mentah melonjak tajam, mencapai titik tertinggi dalam 5 tahun terakhir, sementara indeks saham di Tel Aviv anjlok secara drastis. Bloomberg News melaporkan bahwa investor global bereaksi cepat terhadap risiko perang regional yang kini terasa sangat nyata. Ancaman ini datang dari tingkat tertinggi. Iran tidak hanya berbicara, mereka memberikan tenggat waktu yang samar-samar. Ini adalah faktor ketidakstabilan terbesar di pasar sejak krisis terakhir, kata seorang kepala strategi pasar di Goldman Sachs kepada Bloomberg. Bukti konkret dari persiapan militer Iran juga mulai bermunculan. Sumber intelijen regional yang berbicara kepada Al Arabiya News Channel melaporkan peningkatan aktivitas di fasilitas militer utama Iran. Dilaporkan adanya pergerakan besar-besaran unit rudal balistik dan drone canggih menuju pangkalan-pangkalan yang terletak di wilayah barat Iran, dekat perbatasan Irak, dan juga penguatan posisi di Suriah dan Lebanon, melalui sekutu mereka. Laporan ini,
meskipun belum diverifikasi sepenuhnya, memperkuat kekhawatiran bahwa Iran sedang memposisikan kekuatan militernya untuk pembalasan yang terkoordinasi. Fokus utama ancaman Iran terletak pada kemampuannya untuk mengaktifkan proksi-proksi bersenjatanya di kawasan, yang sering disebut sebagai Ring of Fire, di sekitar Israel. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Brigjen Ramezan Sarif, dalam wawancara dengan Fars News Agency, memberikan rincian lebih lanjut. Respons kami tidak akan terbatas pada satu front. Entitas Zionis akan diserang dari utara, selatan, dan timur. Ini akan menjadi pembalasan multidimensi, ancamnya, secara implisit mengacu pada Hizbullah di Lebanon, faksi-faksi di Suriah dan Irak, serta Houthi di Yaman. Langkah Iran ini dilihat oleh banyak analis sebagai upaya untuk mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Dengan menewaskan 213 warga sipil di hari perayaan, Netanyahu telah memberikan Iran justifikasi moral dan politik yang kuat untuk mengambil tindakan ekstrim. Dr. Fawaz Gerges, seorang profesor hubungan internasional dari London School of Economics, LSE, dalam komentarnya di The New York Times, menyatakan, Netanyahu bertaruh bahwa Iran hanya akan menggertak. Tapi kali ini, taruhannya terlalu tinggi. Iran tidak bisa membiarkan pembantaian ini tanpa respons militer yang menghancurkan, karena hal itu akan merusak kredibilitas mereka di mata sekutu regional. Janji, kehancuran, adalah pernyataan misi, bukan sekadar kata-kata. Kini, seluruh mata tertuju pada Tehran. Ancaman, hancurkan Israel dalam waktu dekat, telah mengubah krisis di Gaza dari konflik bilateral menjadi ancaman perang regional yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar. Keputusan PM Netanyahu untuk melanggar gencatan senjata telah memicu badai yang berpotensi meluluhlantakkan Timur Tengah, dan Iran telah bersumpah untuk menjadi kekuatan yang mewujudkan janji pembalasan tersebut. Menyusul janji pembalasan keras dari Iran, perhatian segera tertuju ke utara, ke perbatasan Israel dengan Lebanon. Di sana, Hizbullah, kelompok bersenjata Syiah yang didukung Iran dan memiliki persenjataan rudal besar, telah mengeluarkan reaksi yang sangat keras dan mengancam, mengindikasikan kesiapan untuk membuka front utara dalam konflik ini. Hal ini secara efektif mengubah tragedi di Gaza menjadi krisis keamanan nasional multifront bagi Israel. Pemimpin tertinggi Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrallah, menyampaikan pidato yang sangat dinanti-nantikan melalui jaringan televisi Al-Manar, yang disiarkan langsung ke seluruh Timur Tengah. Pidato tersebut, yang penuh dengan retorika api dan sumpah serapah, secara eksplisit menyatakan bahwa darah 213 warga Gaza tidak akan tumpah sia-sia. Tindakan pengecut Netanyahu di Hari Kemerdekaan Palestina adalah tindakan bunuh diri bagi rezim Zionis, tegas Nasrallah, disambut sorak-sorai dari ribuan pendukung yang berkumpul di pinggiran Beirut. Kami tidak akan hanya menonton dari kejauhan. Gaza adalah kehormatan kami, dan kami tidak akan membiarkan kehormatan itu dicabik-cabik. Pintu neraka akan terbuka di perbatasan utara jika agresi ini berlanjut. Ancaman ini bukan gertakan kosong. Menurut laporan dari Strategic Studies Center, CSS, di Beirut, Hizbullah diyakini memiliki gudang senjata yang terdiri dari lebih dari 150.000 roket dan rudal. Beberapa di antaranya adalah rudal presisi yang mampu menargetkan kota-kota besar Israel, termasuk Tel Aviv, dan infrastruktur strategis seperti pangkalan militer dan pembangkit listrik. Intelijen militer Israel, Aman, dalam laporan internal yang bocor kepada surat kabar Yediot Ahronot, mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam pemindahan dan penempatan unit rudal jarak jauh Hizbullah di posisi-posisi tersembunyi dekat perbatasan Lebanon. Laporan Aman memperingatkan bahwa risiko eskalasi mendadak di utara telah mencapai titik tertinggi sejak Perang Lebanon beberapa waktu silam. Pemerintah Lebanon sendiri, yang secara resmi bersikap netral dalam konflik Israel-Palestina namun sangat dipengaruhi oleh Hizbullah, menyatakan kekhawatiran yang mendalam. Perdana Menteri Lebanon dalam pernyataan yang dimuat oleh National News Agency, NNA, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan tindakan gila Israel, sebelum Lebanon terseret ke dalam perang habis-habisan. Namun, banyak pihak percaya bahwa pernyataan pemerintah hanyalah formalitas, sementara keputusan sebenarnya ada di tangan Hizbullah. Hizbullah memiliki insentif yang sangat kuat untuk bertindak, jelas Dr. Elias Houri, seorang analis politik Lebanon yang berbicara kepada France 24. Jika mereka membiarkan Israel membantai warga sipil di Gaza tanpa respons, kredibilitas mereka sebagai pembela Palestina di mata dunia Arab akan hancur. Mereka harus melakukan sesuatu yang substansial, bukan hanya tembakan peringatan.
Dr. Houry memperkirakan bahwa respons awal Hizbullah kemungkinan akan berupa serangan roket yang ditargetkan pada pos-pos militer Israel. Tetapi jika Israel membalas dengan keras, seluruh wilayah utara akan meledak. Untuk mengantisipasi potensi serangan dari utara, Angkatan Bersenjata Israel, IDF, telah mengambil langkah-langkah darurat. Sumber-sumber militer mengonfirmasi kepada Israel Hayom bahwa ribuan tentara cadangan telah dimobilisasi dan dikirim ke perbatasan utara, dan sistem pertahanan rudal Iron Dome di wilayah tersebut telah ditempatkan dalam mode kesiapan maksimum. Pihak berwenang Israel juga telah mengeluarkan instruksi kepada warga yang tinggal dalam radius 10 km dari perbatasan Lebanon untuk bersiap berlindung dan membuka tempat penampungan umum. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Israel menganggap ancaman dari Hizbullah sebagai hal yang sangat serius. Lebih lanjut, laporan dari Unit Pemantau Konflik PBB, UNIFIL, yang beroperasi di sepanjang garis biru antara Lebanon dan Israel, mencatat peningkatan tajam dalam pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tak berawak Israel setelah pidato Nasrallah. Tindakan ini dianggap Hizbullah sebagai provokasi langsung. Seorang komandan lapangan Hizbullah, yang diwawancarai oleh Al Mayadeen News di Beirut Selatan, mengatakan, Netanyahu telah membuat kesalahan terbesarnya. Dia memicu kemarahan kami. Sekarang, setiap pergerakan mereka di perbatasan adalah alasan yang sah bagi kami untuk meluncurkan respons yang menghancurkan. Ancaman Hizbullah ini memberikan dimensi baru dan lebih langsung terhadap krisis yang dipicu oleh PM Netanyahu. Jika Iran mengancam dari kejauhan, Hizbullah memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyerang Israel dari jarak dekat. Ketegangan yang mencekik di perbatasan Lebanon saat ini telah menciptakan kepastian yang mengkhawatirkan, bahwa serangan di Gaza telah berhasil menyatukan dan mengaktifkan musuh-musuh Israel di utara, dan jika satu rudal Hizbullah meluncur melintasi garis biru, Timur Tengah akan tenggelam dalam perang yang jauh lebih besar dan lebih merusak daripada yang terlihat. Keputusan PM Netanyahu untuk melanggar gencatan senjata di Gaza kini telah membuka kemungkinan perang dua front yang sangat dihindari oleh para perencana militer Israel selama beberapa dekade. Setelah gemuruh ancaman dari Iran dan Lebanon, poros perlawanan anti-Israel kini dikunci oleh deklarasi tegas dari Yaman, diwakili oleh kelompok Houthi yang didukung Iran dan menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut. Sikap Yaman ini membawa dimensi baru yang kritis pada eskalasi regional, mengubah konflik darat di Gaza menjadi ancaman serius terhadap jalur pelayaran maritim global di Laut Merah dan Bab al-Mandab. Menyusul kabar mengenai pembantaian 213 warga Gaza yang dipicu oleh pelanggaran gencatan senjata PM Netanyahu, juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, menyampaikan pidato yang dramatis dan penuh kemarahan yang disiarkan oleh jaringan berita pro-Houthi, Al-Masirah TV. Pidato tersebut tidak hanya mengecam kejahatan Israel, tetapi juga mengeluarkan ancaman yang memiliki implikasi ekonomi global yang masif. Kejahatan di Gaza tidak bisa dibiarkan tanpa pembalasan, tegas Saree. Mulai saat ini, kami menyatakan bahwa setiap kapal yang berlayar menuju pelabuhan Israel akan dianggap sebagai target militer yang sah oleh Angkatan Laut Yaman. Ia menekankan bahwa Israel harus merasakan tekanan ekonomi yang sama seperti penderitaan warga Gaza. Ancaman ini secara langsung menargetkan Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, dua arteri vital yang menghubungkan Laut Tengah dengan Samudra Hindia dan merupakan jalur pelayaran utama untuk sebagian besar perdagangan minyak dan barang-barang Asia-Eropa. Laporan Reuters List Intelligence, sebuah sumber terkemuka dalam pelayaran global, segera merilis analisis yang menunjukkan lonjakan tajam dalam biaya asuransi perang untuk kapal-kapal yang melewati rute tersebut. Menurut laporan tersebut, beberapa perusahaan pelayaran utama telah mulai mempertimbangkan rute yang lebih panjang mengelilingi Afrika, yang secara dramatis akan meningkatkan biaya logistik global. Ancaman Houthi ini harus ditanggapi dengan sangat serius, ujar Dr. Thomas Richter, seorang analis keamanan maritim dari Institut Studi Keamanan Teluk, GIS, dalam wawancara dengan The Economist. Houthi telah berulang kali menunjukkan kemampuan untuk menyerang kapal di perairan internasional menggunakan rudal anti-kapal dan drone laut. Jika mereka memblokade atau bahkan menyerang kapal yang terikat ke Israel, ini bukan lagi konflik lokal. Ini adalah krisis ekonomi global yang melibatkan Amerika Serikat dan kekuatan angkatan laut lainnya. Dr. Richter memperkirakan bahwa jika jalur pelayaran ditutup, harga minyak global dapat melonjak hingga 20% dalam waktu seminggu. Untuk memperkuat ancaman mereka, Houthi mengumumkan bahwa mereka telah memposisikan unit-unit angkatan laut elit dan melengkapi pantai-pantai yang mereka kuasai dengan rudal jelajah anti-kapal canggih yang dipasok oleh Iran. Reuters, mengutip sumber intelijen di Teluk, melaporkan bahwa kapal-kapal angkatan laut AS yang berada di perairan dekat Yaman telah menaikkan tingkat kesiagaan mereka,
mengantisipasi potensi serangan Houthi. Tindakan ini menunjukkan bahwa AS menganggap ancaman maritim Yaman sebagai potensi pemicu yang dapat menyeret kekuatan luar ke dalam konflik. Selain ancaman maritim, Yaman juga memberikan dukungan moral dan material kepada faksi-faksi Palestina. Juru bicara Houthi mengumumkan melalui Al-Masirah TV bahwa mereka akan mengorganisir konvoi bantuan terbesar yang pernah ada menuju Gaza, menantang blokade Israel. Meskipun rincian logistiknya masih samar, langkah ini adalah pernyataan politik yang kuat, menunjukkan kesediaan untuk terlibat secara langsung. Keterlibatan Yaman dalam poros perlawanan, yang dipicu oleh tindakan Netanyahu di Gaza, mengikat 3 titik strategis utama di sekitar Israel. Utara, Lebanon, Hizbullah, ancaman darat dan rudal jarak dekat ke pusat populasi Israel. Timur Laut, Iran, ancaman strategis dan pasokan senjata regional. Selatan, Yaman, Houthi, ancaman maritim yang mencekik ekonomi Israel dan perdagangan global. Kerangka ancaman multiarah ini, yang disorot oleh laporan strategis dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, yang berbasis di Washington DC, menciptakan lingkungan keamanan yang paling kompleks dan mengkhawatirkan bagi Israel dalam beberapa dekade terakhir. Analisis CSIS menyimpulkan bahwa PM Netanyahu, dengan melanggar gencatan senjata, telah secara efektif mempersatukan musuh-musuhnya di bawah satu narasi pembalasan yang sah. Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi langsung terhadap ancaman Houthi. Namun, sumber-sumber militer Israel yang berbicara kepada Channel 13 News Israel menyatakan bahwa Israel telah meminta jaminan keamanan dari AS terkait navigasi maritim di Laut Merah dan berjanji akan mengambil tindakan militer yang diperlukan jika Houthi benar-benar menyerang kapal-kapal komersial. Kini, krisis yang dimulai dengan 213 korban tewas di Gaza telah meluas dari konflik lokal menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di perairan internasional. Deklarasi Houthi tentang blokade Laut Merah adalah pengingat yang mengerikan bahwa dampak dari keputusan PM Netanyahu untuk melanggar gencatan senjata akan dirasakan tidak hanya di Timur Tengah, tetapi di seluruh dunia yang bergantung pada rantai pasok dan perdagangan global yang melewati jalur air kritis tersebut. Pelanggaran gencatan senjata yang brutal oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, di Gaza, yang menewaskan 213 warga sipil di tengah perayaan kemerdekaan Palestina, telah memicu gelombang kecaman internasional yang meluas dan memaksakan intervensi darurat dari badan-badan global, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Serangan tersebut secara efektif mengisolasi Israel di panggung diplomatik, sementara dunia menuntut pertanggungjawaban atas pembantaian yang tak terhindarkan itu. Segera setelah laporan rinci mengenai jumlah korban dan sifat serangan di Gaza tersiar, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan yang luar biasa tajam, yang dibacakan oleh juru bicaranya di markas besar PBB di New York. Guterres menyatakan bahwa ia sangat terkejut dan marah atas laporan penargetan kerumunan sipil di hari perayaan. Tindakan ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata yang didukung PBB dan merupakan penghinaan terhadap hukum humaniter internasional, kata pernyataan tersebut, yang segera dimuat di situs web resmi PBB. Sekretaris Jenderal menuntut penyelidikan independen segera atas insiden tersebut dan secara eksplisit menyerukan PM Netanyahu untuk segera menghentikan semua operasi ofensif dan menarik semua aset intelijen dan militer dari jalur Gaza. Menanggapi seruan tersebut, Dewan Keamanan PBB, DKPBB, segera mengadakan sesi darurat yang diminta oleh 3 anggota non-permanen, Aljazair, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Pertemuan darurat tersebut, yang disiarkan langsung oleh UN Web TV, memperlihatkan perdebatan sengit antara perwakilan negara-negara anggota. Duta Besar Palestina untuk PBB menyampaikan pidato yang emosional dan penuh air mata, memegang foto-foto korban anak-anak dari lapangan Al-Katiba. Kami merayakan harapan, dan mereka mengirimkan rudal. Berapa banyak lagi darah yang harus tumpah sebelum Dewan ini bertindak bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sanksi yang nyata, pintanya. Di tengah tekanan yang meluas, terjadi perpecahan yang signifikan di antara anggota tetap. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, awalnya mencoba meredam kecaman dengan menekankan hak Israel untuk membela diri, sebagaimana diungkapkan oleh Duta Besar AS di depan Dewan. Namun, laporan mengenai korban sipil massal, 213 tewas, dan sifat klandestin serangan menyebabkan Washington mengambil sikap yang lebih hati-hati. Menurut sumber diplomatik internal yang berbicara kepada The Wall Street Journal, AS merasa dikhianati oleh Netanyahu karena operasi tersebut dilakukan tanpa peringatan, yang berpotensi merusak posisi diplomatik AS di kawasan. Sebaliknya,
Rusia dan Tiongkok menggunakan momen ini untuk menyerang habis-habisan kebijakan Israel. Duta Besar Rusia mengecam serangan itu sebagai barbarisme yang disengaja, dan menuntut agar DKPBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk Israel dan mengancam sanksi jika operasi ofensif tidak dihentikan dalam 24 jam. Tiongkok menyatakan dukungannya penuh terhadap resolusi tersebut, menyerukan diakhirinya impunitas Israel. Sementara itu, di tingkat regional dan antar benua, responsnya juga sangat menghukum Israel. Uni Eropa, UE, mengeluarkan pernyataan bersama yang jarang terjadi dari Brussels, yang dimuat di situs resmi European External Action Service, EEAS. Pernyataan tersebut mengecam penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, dan secara spesifik menyebut pelanggaran gencatan senjata sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE mengumumkan penangguhan sementara pembicaraan dagang dengan Israel sebagai tanda protes. Dari dunia Arab dan Muslim, responsnya terkoordinasi dan seragam. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, mengadakan sesi darurat di Jeddah dan secara aklamasi menyetujui pembentukan dana darurat untuk mendukung rekonstruksi Gaza dan penyelidikan hukum atas kejahatan perang Israel. Raja Salman dari Arab Saudi dan Presiden Mesir secara terpisah mengeluarkan pernyataan keras yang menuntut pertanggungjawaban Netanyahu. Al Jazeera melaporkan bahwa Mesir dan Yordania, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, secara terbuka mempertimbangkan pemanggilan kembali duta besar mereka, sebuah langkah diplomatik yang akan menandai titik terendah dalam hubungan bilateral mereka. Bahkan negara-negara yang biasanya bersikap netral atau diam, seperti Kanada dan Australia, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan mendalam, dan mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Perdana Menteri Kanada secara pribadi menghubungi PM Netanyahu untuk menyampaikan kecamannya atas hilangnya nyawa sipil. Pada akhirnya, setelah sesi debat yang panjang, DKPBB gagal mengeluarkan resolusi yang mengikat karena ancaman veto dari AS, meskipun AS secara signifikan melunakkan draft resolusi tandingan mereka. Namun, DKPBB menyepakati pernyataan Presiden yang kuat, Presidential Statement, yang secara tajam mengutuk serangan Israel, menuntut kepatuhan segera terhadap gencatan senjata Kairo, dan meminta penyelidikan PBB mengenai insiden tersebut. Walaupun bukan resolusi, pernyataan Presiden ini berfungsi sebagai kecaman diplomatik tertinggi kedua dari Dewan, menunjukkan isolasi politik PM Netanyahu. Kecaman global yang seragam dan kuat ini menegaskan bahwa tindakan brutal PM Netanyahu di Hari Kemerdekaan Palestina telah menciptakan keretakan diplomatik yang serius antara Israel dan dunia. Dengan PBB yang mengambil peran aktif dan negara-negara utama menjauhi Israel, serangan di Gaza telah mengubah Netanyahu menjadi paria internasional, sementara janji pembalasan dari Iran dan sekutunya semakin mendapatkan pembenaran politik di mata banyak negara anggota PBB.